Sejak berabad-abad yang lalu, wilayah Asia Tenggara telah menjadi pusat perdagangan dunia. Lautan bukanlah penghalang, melainkan penghubung antar bangsa. Disinilah jalur rempah terbentuk membawa kekayaan alam Nusantara ke berbagai penjuru dunia. Namun, lebih dari sekedar perdagangan, jalur ini juga menjadi jalan masuknya agama Islam ke Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil rempah-rempah terbesar di dunia, seperti cengkeh, pala, dan lada. Rempah-rempah ini sangat berharga, bahkan nilainya setara dengan emas pada masanya. Para pedagang dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok datang ke Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah tersebut. Mereka berlayar melewati jalur laut yang kemudian dikenal sebagai jalur rempah. Pelabuhan-pelabuhan seperti Malaka, Aceh, dan Gresik menjadi pusat perdagangan yang ramai. Di tempat-tempat inilah terjadi pertemuan berbagai budaya, bahasa, dan agama. Masuknya Islam ke Nusantara tidak terjadi melalui peperangan, melainkan melalui cara damai. Para pedagang Muslim tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam melalui sikap dan perilaku mereka. Mereka menunjukkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kesopanan dalam berdagang. Hal ini membuat masyarakat lokal tertarik dan mulai mengenal ajaran Islam. Selain itu, penyebaran Islam juga dilakukan melalui pernikahan antara pedagang Muslim dan penduduk setempat. Dari sinilah Islam mulai berkembang di berbagai wilayah Nusantara. Selanjutnya, perkembangan Islam di Nusantara tidak lepas dari peran para ulama. Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan menyebarkannya kepada masyarakat. Mereka berdakwah dengan cara yang bijak dan menyesuaikan dengan budaya lokal. Misalnya, dengan menggunakan seni, tradisi, dan bahasa daerah dalam menyampaikan ajaran Islam. Banyak ulama Nusantara yang melakukan perjalanan ke Timur Tengah, khususnya ke Mekah untuk menuntut ilmu. Setelah kembali, mereka mengajarkan ilmu tersebut kepada masyarakat di tanah air. Dari sinilah terbentuk jaringan ulama Nusantara yang saling terhubung dan memperkuat penyebaran Islam. Seiring waktu, Islam berkembang pesat dan mulai dianut oleh para penguasa kerajaan. Muncullah kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Aceh. Kerajaan-kerajaan ini berperan penting dalam menyebarkan Islam ke berbagai daerah. Mereka juga menjadikan Islam sebagai dasar dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Menariknya, Islam di Nusantara tidak menghilangkan budaya lokal, melainkan berakulturasi dan menciptakan budaya baru yang unik. Jalur rempah bukan hanya jalur perdagangan, tetapi juga jalur peradaban. Melalui jalur inilah Islam masuk dan berkembang di Nusantara. Peran pedagang dan ulama sangat penting dalam proses ini, hingga terbentuk jaringan keilmuan yang kuat. Hingga saat ini, jejak sejarah tersebut masih dapat kita rasakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan warisan berharga ini.